Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 5. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran Bahasa Indonesia tema 6 subtema 1. Sebelum belajar jangan lupa kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kalian persiapkan buku pena kalian dan juga alat tulis kalian ya. Jangan lupa kalian catat hal-hal pentingnya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menjelaskan cara-cara memahami teks eksplanasi. Yang kedua, siswa dapat membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Yang ketiga, siswa dapat membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Yang kelima, siswa dapat menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Yang keenam, siswa dapat membuat ringkasan teks eksplanasi. Kalian buka pena halaman 3. Materi yang pertama adalah menjelaskan cara-cara untuk memahami teks eksplanasi. Nah, apa toh teks eksplanasi itu? Nah, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Nah, teks eksplanasi itu disajikan harus sesuai dengan fakta ya. Kemudian strukturnya yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga kesimpulan. Nah, sekarang menentukan kata-kata kunci ya dari teks eksplanasi. Kata kunci itu sering sekali muncul di dalam teks. Biasanya terdapat dalam judul dan isi teks tersebut. Dalam pencarian informasi, kata-kata kunci dapat diperluas dan dipersempit yang tujuannya agar informasi yang kalian peroleh tepat sasaran. Langkah kedua untuk memahami teks eksplanasi yaitu dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Nah, informasi penting dari teks dapat ditemukan dengan menjawab pokok-pokok pertanyaan yang sudah kalian buat. Nah, kata tanya yang digunakan itu bisa dengan menggunakan kata tanya apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Agar kalian lebih jelas, simaklah teks berikut ini ya. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima akan semakin sedikit. Nah, berdasarkan teks tersebut, ada toh kata-kata yang sering diulang. Apa ya kata-kata yang sering diulang? Nah, coba kalian tebak kata-kata apa yang sering diulang. Nah, betul sekali ya. Kata-kata yang sering diulang adalah kalor dan juga suhu. Nah, teks eksplanasi tersebut juga dapat dipahami dengan cara menjawab pertanyaan. Misalnya saja,
Apa yang dimaksud dengan kalor? Nah, kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Nah, kemudian kalian juga bisa membuat pertanyaan dengan menggunakan kata kapan. Kapan kalor dapat berpindah? Nah, kalian cari jawabannya pada teks tersebut ya. Nah, jawabannya adalah kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Untuk materi yang kedua, kalian buka buku pena halaman 6. Membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Nah, sebelum membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi, ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam membuat ringkasan ya. Yang pertama, kalian harus membaca teks tersebut dengan saksama. Kemudian yang kedua, kalian catat gagasan utama dari setiap paragraf. Kemudian, gagasan utama tadi kalian ubah menjadi kalimat efektif. Kemudian yang keempat adalah rangkailah kalimat-kalimat tersebut, kalimat-kalimat efektif tadi ya. Nah, itu menjadi paragraf yang padu. Nah, pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai dengan PUEBI. Setelah membuat ringkasan, kita dapat membuat kesimpulan. Nah, kalian sudah tidak asing lagi ya dengan kesimpulan. Kesimpulan merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Kesimpulan dibuat agar informasi yang diperoleh dapat mudah diingat dengan cara mencatat informasi penting dalam teks. Simaklah teks berikut ini ya. Pernahkah kamu merasakan panas tubuhmu? Tentu kamu pernah meletakkan tangan di kening ketika sedang demam. Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda atau ruang dikenal dengan istilah suhu. Permukaan tangan kita tidak dapat mengukur suhu secara akurat. Terdapat suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu secara tepat dan dapat digunakan secara internasional, yaitu termometer. Termometer memiliki suatu standar antara lain Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya menggunakan termometer dengan satuan Celsius. Nah, dari teks tersebut dapat kita buat ringkasan sebagai berikut. Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Setiap benda atau ruangan dapat diukur suhunya menggunakan termometer. Ada banyak satuan ukuran untuk mengukur suhu, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, teks tersebut juga kita bisa buat kesimpulan sebagai berikut. Jadi, panas atau dinginnya suatu benda dinamakan suhu. Suhu dapat diukur dengan menggunakan alat yang bernama termometer. Ada berbagai macam satuan ukuran termometer yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi satuan yang umum digunakan adalah satuan Celsius. Untuk materi yang ketiga, kalian buka buku pena halaman 12. Membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. Nah, kalian sudah tidak asing ya dengan kesimpulan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat kesimpulan dari teks
eksplanasi. Perhatikan contoh berikut ini ya. Nah, kesimpulan dari dua pernyataan. Misalnya saja, pernyataan yang pertama adalah panas dapat memengaruhi perubahan suatu benda. Pernyataan yang kedua, panas juga dapat memengaruhi perubahan wujud benda. Nah, dari dua pernyataan tersebut dapat kita buat kesimpulannya adalah panas dapat memengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Nah, sekarang ini adalah contoh dari kesimpulan dari 3 pernyataan. Jika ada 3 pernyataan ya. Untuk pernyataan yang pertama, manusia mengonsumsi makanan untuk beraktivitas. Pernyataan yang kedua, makanan diubah menjadi energi panas. Pernyataan yang ketiga, panas yang dihasilkan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Nah, kita bisa membuat kesimpulannya sebagai berikut. Dalam aktivitasnya, makanan yang telah dikonsumsi manusia diubah menjadi energi panas dan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Nah, sudah paham ya Ananda? Sekarang untuk materi yang keempat, kalian buka buku pena halaman 16. Menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Kalian juga sudah sering ya membuat peta pikiran. Nah, sekarang konsep teks eksplanasi dapat dijelaskan menggunakan peta pikiran. Nah, peta pikiran itu merupakan suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Bagaimana ya cara membuat peta pikiran? Yang pertama adalah kalian tentukan dulu ide pokok dari teks yang disajikan. Yang kedua, catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Kemudian yang ketiga, setelah kamu mencatat kalimat penjelas tadi, barulah kamu dapat menulis ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Simaklah teks berikut ini ya. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Manusia dan lingkungan alam saling berkaitan. Manusia tidak bisa hidup tanpa lingkungan alam. Manusia berinteraksi dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam terlihat dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Interaksi manusia dengan alam tidak semua berdampak baik bagi lingkungan. Banyak perilaku manusia yang justru merusak lingkungan. Misalnya, membuang sampah di sungai dan laut akan menyebabkan makhluk hidup di dalamnya terganggu. Perilaku merusak lingkungan juga dapat membahayakan diri manusia. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan akan menyebabkan bencana. Bencana tersebut dapat merusak lingkungan alam dan merugikan manusia. Contoh bencana akibat interaksi manusia dengan alam adalah banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Bencana banjir disebabkan oleh tersumbatnya saluran air karena sampah yang dibuang sembarangan. Tanah longsor bisa disebabkan oleh ulah manusia yang sering menebang pohon. Kecerobohan manusia juga bisa menyebabkan kebakaran hutan. Berdasarkan teks
eksplanasi tadi dapat dibuat sebuah peta pikiran sebagai berikut. Untuk materi yang selanjutnya adalah kalian buka Bu Pena halaman 23, menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Berikut langkah-langkah dalam menuliskan kembali informasi teks ya. Yang pertama, kalian perhatikan dulu judulnya dan juga tema dalam teks. Yang kedua, kalian tentukan gagasan pokok dari setiap paragraf. Kemudian yang ketiga, kalian kembangkan gagasan pokok tersebut menjadi sebuah cerita yang padu menggunakan bahasa kamu sendiri. Yang keempat, saat menuliskan kembali, perhatikan ya keruntutan informasi yang kamu peroleh. Nah, sekarang kalian buka Bu Pena halaman 25. Materi yang terakhir adalah membuat ringkasan teks eksplanasi. Ingat ya, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, membaca judul teks terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. Yang kedua, kalian harus membaca dengan cermat agar kalian dapat menggali informasi teks lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks tersebut. Sebagai tugasnya, kalian bacalah teks pada buku Bu Pena halaman 16 yang berjudul Beruang Kutub Terancam Kehilangan Habitat. Kalian tentukan ya pokok pikiran dari teks tersebut. Kemudian kalian tuliskan ringkasan teks yang diperoleh dengan menggunakan bahasa kamu sendiri. Kerjakan tugasnya di buku tulis tematik kalian ya. Gunakan penulisan yang baik dan benar. Sekian dulu ya video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan yang Ustazah sampaikan, Ustazah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.